Bab 21. Liam menatap pria berjas biru tua di depannya. Wajah pria itu lembut, ramah, dan sekilas mirip dengannya, membuatnya terlihat mudah didekati. Ketika tatapannya terhenti di sisi leher Liam, sudut bibirnya terangkat tak terkendali. Ia lalu duduk di hadapan Liam, menunjuk bekas gigitan di lehernya, dan tertawa terbahak-bahak. Haha. Liam, kurasa kau terlalu bersemangat sampai menulis status, pria menikah, di wajahmu sendiri. Liam hanya tersenyum tenang tanpa sedikit pun rasa malu. Benarkah? Lex menggebrak meja sambil tertawa. Kau. Hahaha, baiklah. Kau memang hebat, benar-benar hebat. Liam menatapnya sambil tersenyum puas. Berapa lama lagi iparku akan melahirkan? Bagaimana keadaan perusahaan? Lex ikut tersenyum. Dokter bilang tinggal setengah bulan lagi. Kondisinya cukup baik. Pelayan menyajikan kopi untuk mereka. Lex menyesapnya, lalu berkata lega, untung kau datang. Kalau tidak, aku pasti kewalahan. Istrinya sebentar lagi melahirkan, perusahaan sibuk, sementara keluarga Wiratama menaruh semua beban di pundaknya. Ayahnya pun menegaskan bahwa Liam akan datang, dan itu serasa menemukan penyelamat. Aroma kopi menyebar di udara, cahaya matahari masuk lewat kaca besar, dan ruangan terasa hangat. Lex terus berbicara, seolah menemukan tempat curhat yang pas. Awalnya, ia enggan datang ke New York. Ia lebih suka tinggal di rumah sambil mengurus bisnis. Namun meski Leo lebih tua dari Liam, ia sama sekali tidak dewasa. Ia tidak mau mengurus apapun, sementara pamannya selalu membelanya. Akhirnya ayah mereka menunjuk Lex sebagai yang tertua. Semua urusan perusahaan, besar maupun kecil, jatuh ke tangannya. Dengan istri yang akan melahirkan, ia benar-benar tertekan. Untung saja Liam datang tepat waktu. Liam, meski 2 tahun lebih muda darinya, mampu mengatur bisnis dengan tenang tanpa terlihat terbebani. Lex sering merasa adiknya jauh lebih bisa diandalkan daripada kakaknya sendiri. Bagaimana denganmu dan Kirana? Kudengar pernikahan kalian sempat ditunda? Tanya Lex penasaran. Liam menyesap kopi dengan anggun, wajahnya tetap datar. Kami sudah menikah. Hah? Bukankah pernikahannya ditunda? Aku sudah mengurus sertifikatnya. Begitu ya? Kalau begitu, kapan kau akan menggelar pestanya? Setelah Kirana lulus dan kembali ke Arkamaya, jawab Liam tenang. Ia tak ingin pernikahan terburu-buru membuat Kirana tidak bahagia. Ia ingin Kirana menikah dengannya dengan hati yang rela. Lex mengangguk setuju. Benar juga. Ngomong-ngomong, kapan kau akan membawanya kemari? Kakak iparmu juga ingin bertemu dengannya. Bisa dibilang, ia ingin ada teman wanita yang menemaninya. Lex memang menikah muda. Di generasi keluarga Wiratama, mereka mengira yang menikah kedua setelahnya adalah Paman Gio atau Leo. Ternyata justru Liam yang lebih dulu. Mata Liam bergetar sejenak sebelum ia menjawab, aku akan membawanya jika waktumu sudah longgar. Oke. Kau tahu tidak, kakak iparmu itu jadi sangat pemarah sejak hamil. Apapun yang kulakukan selalu salah. Apa memang begini sifat wanita hamil? Lex mengeluh dengan wajah kesal, seolah ingin menumpahkan semua beban. Liam terdiam, pikirannya melayang ke Kirana. Ia membayangkan bagaimana jika tubuh mungil Kirana mengandung anak mereka. Ia bahkan sempat merasa khawatir apakah Kirana mampu menanggungnya. Liam? Hei, Liam? Lex menyentaknya. Liam kembali fokus, tersenyum tipis seolah tak terjadi apa-apa. Lex sedikit kaget. Ia tahu betul sifat Liam yang selalu dingin dan sulit terguncang, tapi kini ia bisa menebak apa yang dipikirkan adiknya. Ia terbatu pelan, lalu berkata dengan nada serius, akhir-akhir ini, perusahaan keluarga Clark terlihat agak gelisah. Aku belum tahu penyebabnya, tapi sebaiknya kau hati-hati. Alis Liam berkerut. Apakah keluarga Clark sedang berkonflik serius dengan keluarga Santikara? Lex berpikir sejenak lalu menjawab, selain Windy yang sempat berkunjung ke keluarga Santikara beberapa waktu lalu, ditambah Nyonya Vejato sakit dan dirawat, tidak ada hal besar lainnya. Baiklah, aku akan memperhatikannya. Oh ya Liam, Lex tiba-tiba teringat, bukankah Kirana berasal dari keluarga Santikara? Cobalah tanyakan pada Markus. Perasaanku tidak enak, seakan ada sesuatu yang tersembunyi, dan itu bisa melibatkan kita.
Oke, Liam memang sudah curiga sejak di Arkamaya. Apalagi keluarga Clark pernah diam-diam menjemput Calira. Ia takut Calira dijadikan alat untuk menekan keluarga Santikara, dan pada akhirnya menyakiti Kirana. Itulah salah satu alasan ia selalu mengikutinya. Ia termenung sebentar, lalu mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor. Tak lama, suara Leo terdengar dari seberang dengan nada kesal. Hei, setelah kau berhasil merebut istrimu dan melempar semua pekerjaan padaku, sekarang kau masih tega meneleponku? Kau benar-benar tak tahu malu. Liam tidak menanggapi ocehan itu, ia langsung ke inti pembicaraan. Perhatikan gerak-gerik keluarga Clark di Brooklyn. Dan kau juga harus lebih waspada dengan mitra keluarga Wiratama belakangan ini. Leo terdengar bingung. Kenapa? Ada apa? Liam menjelaskan singkat. Mendengar itu, Leo berubah serius. Baiklah. Aku akan berhati-hati. Kau juga jangan lengah. Baiklah, jangan lupa beritahu paman soal ini, biar dia bisa bersiap lebih awal. Leo berbaring di kursi dengan wajah letih dan dahi berkerut. Aku tahu. Urusan ini akan kuselesaikan denganmu setelah kau kembali. Ucapannya terdengar dingin sebelum ia menutup telepon. Wajahnya berubah semakin muram. Semula, ketika Liam pergi ke New York, Leo mengira dirinya akan tetap jadi kuli perusahaan tanpa banyak beban. Namun kenyataannya berbeda, membuat amarahnya semakin memuncak. Ia segera duduk tegak, meraih telepon di meja, lalu menghubungi sekretarisnya. Bawa laporan proyek milik Pak Weng. Aku mau semua detailnya. Baik Pak Leo. Akan segera saya urus, jawab Cyril cepat. Suaranya terdengar gugup, keringat dingin menetes di pelipisnya. Sejak Liam pergi ke New York, kantor dipimpin oleh CEO Leo yang berwajah dingin, serius, dan hampir tak pernah tersenyum. Para karyawan sangat merindukan Presiden Liam yang lembut dan penuh perhatian. Dalam hati, Cyril hanya bisa berdoa, semoga Presiden Liam segera kembali dan menyelamatkan mereka dari tekanan ini. Di tempat lain, Lex masih memikirkan nada suara Leo yang terdengar penuh kesal tadi. Ia mendesah berat. Dia benar-benar dipaksa bekerja. Kalau diajak ke sini saja tidak mau, malah lari. Tapi sekarang, dengan kau tidak di sana, seakan-akan dia yang kena tangkap. Liam tetap tenang. Dia hanya belum menemukan alasan yang bisa membuatnya sungguh-sungguh serius. Lex terdiam sejenak, lalu mengangguk. Benar juga. Kalau bukan karena kejadian itu, dia tidak akan begitu menolak untuk mengambil alih bisnis keluarga. Liam tidak menanggapi. Matanya menatap keluar jendela, cahaya siang menembus awan dan menari di atas tanah. Cuaca perlahan menghangat. Usai mengambil mata kuliah pilihan, Alex menerima pesan singkat dari Kirana yang memintanya bertemu di tepi danau. Ia menduga Kirana akan memberinya jawaban, sehingga hanya bisa terkekeh sambil menggeleng. Sinar matahari jatuh di atas permukaan danau, berkilauan indah. Tempat itu memang favorit mereka untuk beristirahat, bahkan tempat pertama kali mereka bertemu. Kirana sudah duduk di bangku bawah pohon, menunggu. Alex berjalan perlahan, lalu menutup mata Kirana dari belakang, mendekatkan wajahnya ke telinganya. Coba tebak aku siapa? Kirana menurunkan tangannya dan berbalik dengan senyum. Siapa lagi kalau bukan kamu? Alex duduk di sampingnya, lalu dengan ringan mengetuk ujung hidung Kirana. Pintar sekali. Tentu saja. Aku kan sudah jadi temanmu bertahun-tahun. Susah menebak orang lain, tapi kalau kamu, gampang, kata Kirana bangga. Alex menghela napas kecil. Padahal bukannya kau bilang tidak suka berteman? Kirana mengangkat tangannya dramatis. Kat! Aku hanya tidak suka berteman dengan orang yang tidak memahamiku, berbeda pemikiran, dan berbeda keyakinan. Itulah sebabnya ia dulu selalu merasa sendirian, ditambah pengalaman masa kecilnya di keluarga Vega yang membuatnya sulit percaya pada orang lain. Untung saja ia bertemu Alex. Meskipun kepribadian mereka berbeda, mereka selalu sejalan dalam hal-hal penting. Itu yang membuat mereka bisa jadi sahabat karib. Kirana mendengus. Kau bilang tidak suka berteman? Berani-beraninya kau membenciku, Hom? Alex menepuk dahinya. Oke, salahku. Ia memang jarang mau berteman. Baginya, negara asing ini bukan rumah, dan ia hanya ingin kembali ke Arkamaya setelah lulus. Namun entah bagaimana,
Ia dan Kirana akhirnya saling menganggap keluarga. Kau tampak lebih bahagia hari ini. Tapi jujur, suamimu tidak seperti yang kubayangkan, kata Alex tiba-tiba. Wajah Kirana langsung memerah. Oh tidak, jangan begitu. Hah? Tidak? Aku ingat jelas ada seseorang yang kemarin marah-marah sambil bilang mau cerai. Alex menyengir, jelas sedang menggoda. Kirana menunduk malu. Oke, jangan mengejekku. Lagi pula sekarang aku sudah ditelantarkan keluargaku. Pamanku bahkan tidak keberatan aku bersama Liam. Dia malah mengizinkan aku tinggal dengannya. Jadi apa yang perlu diperdebatkan lagi? Alex segera menangkap maksudnya. Oh, jadi kalian sekarang tinggal serumah? Ya. Tadi malam saat aku pulang, semua barangku sudah dipindahkan, tepat di sebelah rumah nenekku. Kirana baru selesai bicara ketika menyadari Alex menatapnya penuh minat. Ia buru-buru melambaikan tangan. Hei, jangan salah paham. Kami tidak melakukan apa-apa. Sumpah, kami benar-benar polos. Melihat wajah Kirana yang serius tapi gugup, Alex malah tertawa. Aku tidak bilang apa-apa. Kenapa kau begitu panik? Aduh, Kirana menghela napas. Aku benar-benar bingung. Bagaimana mungkin pamanku bisa sepakat dengan Liam secepat ini? Jangan-jangan mereka berdua diam-diam sudah membuat kesepakatan? Alex bersandar santai di kursi, menatap ke arah danau. Bisa jadi. Pamanmu memang susah diyakinkan. Kalau Liam berhasil, pasti ada syarat menarik di baliknya. Kirana menatapnya dengan kesal. Rahasia apa sih yang disimpan dua pria besar itu? Ia menopang dagu dengan satu tangan, lalu memandang Alex serius. Ngomong-ngomong, bagaimana kau bisa tahu pria kemarin itu Liam? Apa kau pernah bertemu dengannya? Alex menggeleng. Tidak. Mungkin karena kau sering menggambarkannya padaku, jadi aku bisa menebak. Hah? Kirana terkejut. Kamu tidak takut mengakui kesalahan? Intuisiku benar. Saat itu tidak ada orang di jalan, tapi dia terus menatap kita. Aku tidak mengenalnya, jadi sudah pasti dia mencarimu. Apalagi dia masih memegang lollipopmu waktu itu. Kirana mengagumi Alex, hanya dengan sedikit petunjuk, dia bisa menebak siapa orang itu. Namun sebenarnya Kirana memang mudah dikenali lewat lollipopnya. Karena kadar gula darahnya sering rendah dan ia tidak suka permen biasa, Paman Markus sengaja memesan permen khusus untuknya. Permen itu bisa dibilang unik. Wah, akhirnya bebas setelah 2 bulan. Kirana meregangkan badan. Angin berhembus lembut, membawa aroma samar rumput hijau. Baiklah, kita bisa pulang, ucap Alex sambil menatap danau dengan pandangan kosong. Akhirnya ia bisa memenuhi keinginan ibunya untuk pulang ke rumah. Kirana menggandengnya, sambil kembali mengeluh soal Liam dan Paman Markus. Siapa sangka, dua orang itu suatu hari bisa bersekongkol? Saat mereka sedang mengobrol, suara seorang laki-laki terdengar dari belakang. Aku tahu kalian ada di sini. Winter berlari menghampiri mereka. Karena bangku yang ada terlalu pendek, ia memilih duduk di rumput di depan mereka. Di tangannya ada 2 kue kecil yang langsung ia sodorkan pada Kirana dan Alex. Produk baru, coba deh. Winter mengenakan sweater putih dan celana jeans biru muda. Alisnya melengkung dengan senyum cerah. Sekilas ia tampak seperti anak muda yang riang. Sayangnya Kirana tidak menyukai tipe seperti itu. Di matanya, Winter tetap tak bisa menandingi Liam. Tanpa sadar, ia memang selalu membandingkan setiap orang dengan Liam, dan entah bagaimana, Liam selalu jadi pemenangnya. Kirana membuka kue itu dan mencicipinya. Krim lembutnya manis, tapi tidak nek. Untuknya yang tidak terlalu suka makanan manis, rasanya cukup memuaskan. Lumayan, kamu makin jago. Tapi bukannya kakakmu nggak mengizinkanmu bikin makanan penutup? Melihat Kirana makan dengan lahap, Winter menggaruk kepala karena malu. Aku bikin diam-diam. Dia nggak tahu. Kamu cowok yang suka bikin dessert. Jarang banget ada yang kayak gitu, komentar Kirana. Karena aku melakukannya untuk orang yang aku suka. Tatapan Winter penuh makna, mengarah pada Kirana. Kirana sibuk dengan kue, jadi tidak menyadari sorot matanya. Sebelum ia sempat menanggapi, Alex sudah membuka suara. Orang yang kamu suka tidak akan menyukaimu. Suaranya datar,
Lalu ia meletakkan kue yang baru setengah dimakan. Kirana mengernyit. Bukankah Winter menyukai Alex? Jadi, apakah Alex baru saja menolaknya? Ia menggigit lagi kuenya, merasa aneh sekaligus penasaran. Jangan-jangan Winter memberi mereka kue yang berbeda? Tatapan Alex dan Winter beradu. Ada peringatan dingin di mata Alex, sementara Winter mengalihkan pandangan pada Kirana. Ia bergumam, "Gak masalah. Aku tetap harus mencoba kan?" Alex makin mengerutkan dahi. Ia merasa harus bicara serius dengan Winter. Kalau tidak, pemuda itu bisa terobsesi pada Kirana, dan itu tidak baik untuk siapapun. Alex tahu Kirana sudah menikah dan jelas mencintai Liam. Jika Winter belum tahu, itu bisa dimaklumi. Tapi kalau ia tahu dan tetap berusaha, maka itu kelewatan. Melihat Kirana yang masih lahap dengan kuenya, Alex hanya bisa menghela napas. Gadis ini pandai dalam banyak hal, tapi urusan perasaan ia sungguh lambat. Sudah sekian lama ia dibohongi tanpa sadar. Menyadari tatapan tajam Alex, Winter akhirnya bangkit. Ia tahu, kalau Alex tidak senang, Kirana tidak akan mau menemuinya lagi. Lagi pula, ia memang selalu mendekatinya lewat jalur Alex. Winter berdiri, menepuk-nepuk celananya, lalu tersenyum tipis. "Aku balik dulu. Lain kali aku bawakan rasa lain." Kirana menoleh dan melambaikan tangan. "Terima kasih kuenya. Tapi jangan sampai kamu kecapean lagi ya." Winter mengangguk, "Baiklah, aku mengerti. Aku nggak akan bikin kamu bosan." Melihat punggung Winter yang menjauh, Alex mulai menyusun rencana. Ia harus membujuk Winter untuk berhenti. Ada hal-hal yang memang bukan milikmu, dan sekuat apapun digenggam, tetap akan lepas. Siang makin terik. Matahari menyinari jalan hingga terasa panas. Sebuah Mercedes-Benz hitam berhenti di kompleks villa. Supir turun dan membukakan pintu untuk Winter. Pemuda itu bersandar di jok, matanya terpejam seolah tertidur. Namun saat ia membuka mata, wajah ceria yang tadi lenyap. Sorot matanya dingin, tubuhnya memancarkan aura dingin yang sulit didekati. Ia keluar dari mobil dan melangkah masuk. Di dalam, Windy duduk santai di sofa dengan gaun tidur putih, rambut tergerai. Jemarinya sibuk mengetik di laptop, sementara sebuah buku catatan tergeletak di sisinya. Tanpa riasan, wajahnya tampak lebih sederhana, jauh berbeda dari kesan genit biasanya. Saat Winter masuk, Windy melirik sebentar lalu kembali menatap layar. "Kenapa? Kamu habis ke rumah Kirana lagi?" Winter tidak menjawab. Ia hanya menjatuhkan tubuh lelahnya ke sofa, mengusap alis dengan ujung jari. Windy mendecih, suaranya mengejek. "Apa kamu nggak tega menyakitinya?" "Kak, dia bukan ancaman. Nggak perlu buang waktu untuk dia." Jemari Windy berhenti mengetik. Ia melirik Winter dengan tatapan menyelidik, lalu tersenyum miring. "Kamu benar-benar menyukainya ya? Jangan lupa tujuan keluarga Clark mengizinkanmu dekat dengannya." Winter bersandar, matanya menyipit dengan kilatan gelap. Semua emosi tersimpan rapat di kedalaman tatapannya. Bagaimana mungkin ia lupa? 8 tahun lalu, ia dibawa ke New York hanya dengan satu tujuan, dan tujuan itu belum pernah berubah.